نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا إله إلا هو saja beliau pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di UGM Malaysia, Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan, kemudian sebagai dosen di Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Unsu tahun 2009, kemudian penasehat Ikatan Dai Indonesia, dan yang rutin beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati para bapak guru kita yang hadir di majelis ini, Ketua Badan Pengajian Masjid Al-Bukhari, para pengurus jamaah, para bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kesyukuran yang tidak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, sehingga kesyukuran ini atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sebagai zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha pemurah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang lebih agung dari Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Itulah syukur yang sebenarnya. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita. Semoga kita dapat menjadikan beliau sebagai contoh bagi kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat saya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi nama dengan nama Muhammad? Kalau dalam Al-Quran kita ada diterangkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah diberitakan tentang diutuskan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan dalam Al-Quran dinyatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka mengetahui siapa Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, cerita, sejarah yang mana sejarah yang menyebabkan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, memberi nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Awalnya kata-kata Muhammad ini, Bapak Ibu, tidak pernah satu pun orang Arab yang memberikan nama anaknya Muhammad. Bahkan satu dunia tidak ada yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad. Inilah uniknya nama Nabi Muhammad SAW ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sekarang udah banyak Pak nama Muhammad, Pak ya. Bukan berhitung ya. Kadang-kadang kalau manggilnya kita singkat, Muhammad sini Pak, gitu. Namanya Muhammad, Ahmad namanya bagus. Nah, pada waktu zaman Rasulullah SAW belum ada yang namanya manusia, namanya Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala ada dalam buku sejarah, dalam buku tarikh Tabari, Al-Kabir tarikh, buku-buku sejarah terdahulu, ada beberapa kisah yang mengisahkan bahwasanya pada suatu ketika Abdul Muttalib pergi melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu kalau sekarang di mana Bapak Ibu? Di Syria, Palestina, itu Syam. Dan orang-orang Quraisy sudah terbiasa melakukan rihlat asyita was-sayf. Kalau musim panas mereka ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdul Muttalib sampai di Syam beserta 3 orang temannya. Jadi ada 3 orang temannya beserta Abdul Muttalib. Sampai di Syam, Abdul Muttalib dan ketiga orang temannya ini berjumpa dengan salah seorang rahib Yahudi. Ini ceritanya panjang, mereka cerita tentang kota Mekah. Ketika rahib Yahudi ini tahu bahwasanya Abdul Muttalib ini datang dari kota Mekah, maka rahib Yahudi ini bertanya kepada Abdul Muttalib tentang situasi kota Mekah. Kemudian menyatakan kepada Abdul Muttalib bahwasanya akan hadir seorang nabi terakhir di kota kalian, kota Mekah itu, dengan nama Muhammad. Nah, itulah kisahnya. Maka Abdul Muttalib sama kawan-kawan yang ketiga ini, dengan ketiga kawan ini, akhirnya karena tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir yang bernama Muhammad lahir di Mekah, maka mereka berempat ini bersepakat, kalau lahir anakku setelah ini, kalau lahir anak setelah ini, maka akan diberi nama Muhammad. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang Muhammad. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW, karena Abdul Muttalib sudah tua. Jadi lahir dari Abdullah. Dari anak Abdullah langsung diberi nama Muhammad. Dan ketiga kawan Abdul Muttalib ini, mereka punya anak dan semua diberi nama Muhammad. Jadi di kota Mekah itu ada 4 nama Muhammad, tetapi yang pertama lahir Nabi Muhammad SAW. Itulah kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi nama Muhammad? Saya menceritakan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga merupakan kesyukuran bagi saya, karena saya diberi nama Salman Al-Farisi. Dan ini juga rupanya punya sejarah. Salman Al-Farisi ini kan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, berasal dari Iran yang awalnya beragama Majusi, kemudian sampai berguru kepada para pendeta-pendeta Nasrani, dan akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dia masuk Islam. Tapi yang uniknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedua orang tua saya itu bukan orang-orang ulama, bukan orang terpelajar, bukan orang yang memang kalangan ahli agama lah. Dan bahkan dari kami 5 bersaudara Bapak Ibu, yang 4 ini gak ada namanya sedikit pun menyentuh nama agama. Satu tulis Maneti, tak nama siapa-siapa, gak ada artinya. Kebetulan saya dapat Salman Al-Farisi. Saya lahir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di Medan tahun 73. Itu lahir sesar, belum cukup bulan. Jadi masih 8 bulan terakhir. Biasa Pak, kalau 8 bulan kan kecil lagi dia Pak. Kalau Bapak Ibu saya bilang besarnya sebesar botol kecap katanya. Terus dikacang, diletak dalam tabung kaca, mandinya mandi minyak makan. Semua orang nengok kasihan mesti dulu kan anaknya gitu. 6 bulan belum dikasih nama. Kenapa? Nggak tahu saya kenapa tidak dikasih nama. Sehingga orang tua naik haji, dua-dua naik haji, ditinggal saya di rumah tanpa nama. Nggak tahu harus panggil apa Pak. Mungkin karena dia aja tadi panggil lah mungkin. Jadi orang tua naik haji sampai di kota, sampai di Madinah. Di Madinah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara Masjid Nabawi dengan Gunung Uhud itu ada bekas perang Khandaq, itu bekas parit Khandaq, tapi sudah ditimbun sudah. Dan di sekitar parit Khandaq itu Bapak Ibu ada namanya 7 masjid. 7 masjid. Nah, kalau zaman dulu jamaah haji kalau pergi ke sana, pergi ke 7 masjid ini untuk ziarah. Dan
dan mereka sholat dalam masjid itu. Nah, kedua orang tua saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat di masjid namanya Masjid Salman Al-Farisi. Sholat orang nggak tahu itu siapa Salman Al-Farisi, nggak tahu bagaimana sejarahnya, nggak tahu. Tiba-tiba dari sholat di situ, udahlah nanti kita pulang kita kasih aja nama anak kita Salman Al-Farisi. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masing-masing kita punya sejarah atas nama-nama kita. Tetapi yang paling penting dari itu semua, Bapak Ibu, kita merasakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, aku akan pasti tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Kalau kamu berkufur, maka azabku sangat pedih. Kalau kita hitung-hitung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara nikmat yang diberikan Allah sama kita dengan yang tidak nikmat atau dengan susah, mana yang banyak? Tentu yang paling banyak adalah nikmat, lebih besar diberikan Allah kepada kita daripada yang susahnya. Tetapi Bapak Ibu, justru kebanyakan di antara manusia ingat kepada Allah ketika dia sedang susah. Kalau lagi meninggal salah seorang keluarganya, waktu tahlilan, yasinan, kan gitu Pak ya, takziah, ceramah-ceramah, kita ke masjid dan sebagainya. Sudah berselang beberapa hari setelah itu, tak nampak lagi kita itu. Padahal biasanya ketua SDM itu udah ingat-ingat, ya kan Pak? Ketua SDM itu udah mengingat-ingatkan masyarakat. Inilah akhir daripada perjalanan hidup kita semua. Marilah kita ke masjid, meramaikan masjid dan sebagainya. Tetapi lama-lama dilupa juga ya Bu ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang syukur. Walaupun kita pernah merasakan susah, tapi susah itu adalah dalam rangka untuk merasakan manisnya nikmat. Kapan bisa kita rasakan hasilnya garam? Kalau kita pernah merasakan manisnya gula. Kapan kita merasakan manisnya gula? Kalau kita tidak merasakan pahit di dalam lidah kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, warna-warni kehidupan ini seperti rasa di lidah kita. Kadang-kadang kalau kita rasakan nikmat terus, ya kan Pak, nggak pernah susah kita. Yang nikmatnya seperti biasa sama kita. Lidah kita ini kalau tiap dari pagi minum susu yang manis, minum kopi yang manis, kemudian makan permen yang manis, makan bolu yang manis, kira-kira enak nggak kita? Lidah kita, nggak enak. Pasti habis itu ingin makan sambal, kan gitu Pak. Nah begitulah dengan kehidupan kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikasih yang manis, dikasih yang susah. Supaya apa? Kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bersyukur, yang kita yakini bahwasanya ketika engkau bersyukur kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Berarti kalau di dalam ayat ini kita betul-betul merenunginya Bapak Ibu, berarti kita sebagai orang-orang beriman, kalau seandainya kita laksanakan konsep syukur ini saja, berarti nikmat kita semakin hari semakin bertambah, kan begitu Pak? Ini justru mau makin lama, mau makin berkurang. Mungkin yang salah adalah cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersyukur. Yang pertama mungkin kita bersyukur dengan hati kita. Yang kedua kita bersyukur dengan kata-kata kita. Yang ketiga kita bersyukur dengan perbuatan kita. Tetapi motivasi syukur kita adalah bagaimana caranya supaya syukur kita ini menghasilkan tambahan nikmat kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, kalau bisa saya katakan Bapak Ibu, dalam bersyukur ini sekurang-kurangnya yang perlu kita penuhi agar syukur ini menghasilkan nikmat yang lebih besar daripada sebelumnya adalah 5 syarat minimal yang mesti kita jalankan. Apa itu 5 syarat bersyukur supaya nikmat ini semakin indah, semakin banyak diberikan Allah? Syarat yang pertama, Bapak Ibu, kesyukuran kita ini hanya semata-mata membesarkan Allah.
hanya semata-mata membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ketika bersyukur, dikasih nikmat, ketika bersyukur yang besar bukan Allah Bapak Ibu, tetapi justru yang lain. Yang dibesarkan nikmat itu yang besar. Atau diri kita yang besar, tengoknya mendapat nikmat. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat, misalkan rumah yang besar. Kita undang, judulnya syukuran menempati rumah baru. Tapi telepon kesana kemari datang ya, nanti kirim papan bunga. Dan gitu ya Pak ya. Selamat atas masuk rumah baru. Tidak ada kata-kata Allah dalam papan bunga itu. Jadi tidak ada kata-kata Allah dalam papan bunga itu. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sudah hidup lampu ya. Adalah hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai jabatan misalkan, tapi yang besar bukan justru Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu yang kita besar-besarkan. Diri kita yang kita besar-besarkan. Nah, hadirlah hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat ditambahkan Allah Subhanahu wa taala, syarat bersyukur yang paling utama yang kita besarkan hanya Allah aja, masa yang lain. Kalau nggak seperti itu, cara syukur kita mustahil Allah tambahkan nikmat untuk kita. Itu mustahil. Ibaratnya kata Allah, udah kasih tahu, kau pula yang merasa besar. Udah kasih nikmat itu pula yang kau sibuk dengannya. Jadi sebelum punya mobil mewah, rajin ke masjid minta ampun. Udah punya mobil, nggak pernah ke masjid. Padahal ditambah Allah kakinya jadi 4. Biasa kaki 2 sampai dia ke masjid. Udah kasih 4 kakinya nggak sampai ke masjid dia. Kasih mengelola mobil aja kerjanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang besar siapa sekarang? Bukan Allah, tapi nikmat yang diberikan Allah yang besar sama dia. Nah begitu juga dengan jabatan, itu aja. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan yang diemban kepadanya, bukan justru menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai orang yang menjabat itu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat pertama agar kesyukuran ini menghasilkan tambahan nikmat yang besar tolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dalam hati kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama, syarat pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini menghasilkan tambahan nikmat yang besar untuk kita. Syarat yang kedua adalah kesyukuran kita bukan pada kepemilikan nikmat itu, tetapi pada penggunaannya. Ini kan banyak ini Pak, Bu, orang bersyukur atas kepemilikan gitu ya. Udah punya rumah besar, bersyukur dia atas kepemilikan rumah tersebut, bukan atas penggunaannya. Padahal banyak juga kalau Bapak Ibu-Ibu orang yang bersyukur misalkan mobil, dia nggak punya mobil tapi kemana-mana naik mobil. Ada juga kayak begitu Pak. Nggak tinggal depan, stop, datang mobil kan gitu. Kemana? Sampai ke Carrefour sana jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bertambah, maka kesyukuran ini bukan pada kepemilikannya. Kita punya restoran, kita punya harta, rumah, kita punya kendaraan, kita punya istri yang cantik, anak-anak yang yang menggemaskan dan lain sebagainya. Bukanlah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada kepemilikan itu, tetapi nikmat ini pada bagaimana cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Itulah syarat bersyukur yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita punya warung makan misalkan, seberapa besar warung makan ini berkontribusi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, seberapa besar rumah ini berkontribusi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Punya kendaraan, punya istri, punya anak-anak dan lain sebagainya. Seberapa besar ini semua bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukur. Syarat yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak di antara manusia
yang dicari harta sebanyak-banyaknya, kemudian dia membeli harta-harta itu sebagai simpanan Pak ya, supaya nggak lapar 7 turunan gitu lah kira-kira. Beli rumah di villa Puncak misalkan, di sana villa itu disiapkan AC-nya, disiapkan perlengkapan perabotnya, kemudian letak pembantu di situ pula. Ya, jadi kalau mau bikin tugas lagi tinggal di villa itu aja, ya, duduk-duduk dan sebagainya. Tapi subhanallah, walaupun dia yang punya, yang menikmati pembantu, ini juga luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua kita mendapatkan mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala agar bertambah nikmat itu adalah kesyukuran kita bukan pada kepemilikannya, tetapi kesyukuran kita pada bagaimana cara kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya nikmat ini bertambah atas kesyukuran kita adalah kita jadikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi bagi diri kita untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar. Kita jadikan motivasi. Contohnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya rumah besar, enak nggak? Enak. Kalau misalkan mengadakan pengajian, perwiridan di rumah, enak, lapang rumahnya. Jadi banyak orang yang punya rumah besar Bapak Ibu, tapi nggak pernah diadakan pengajian di rumah itu. Kan sayang rumah besar. Kalau untuk kita, badan kita cuma nggak sampai 2 meter ini Pak. Iya kan? Rumah besar-besar kalau nggak digunakan untuk yang lain, nggak ada juga gunanya. Itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat ini, bagaimana caranya supaya nikmat ini bertambah atas kesyukuran kita? Maka ini kita jadikan motivasi bagi diri kita untuk bertambah nikmat itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh lagi ya, terkait dengan motivasi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatku kepadamu. Maka nikmat mempunyai sesuatu yang diberikan Allah sudah kita akan rasakan sebagai nikmat, maka nikmat-nikmat ini kita kaji seberapa besar dia memberikan kenikmatan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ini benar-benar kita kaji, dan akhirnya berarti kalau nikmat yang diberikan Allah ini semakin banyak pula yang bisa saya lakukan. Sesungguhnya Bapak Ibu, seluruh ibadah yang diberikan Allah, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu membutuhkan harta. Harta, contohnya Bapak Ibu, sholat. Sholat kan membutuhkan harta nggak? Sholat membutuhkan harta. Jadi kalau ini harta ini Pak, siapa yang nyumbang? Orang yang punya uang Pak, yang punya penghasilan. Kipas, kemudian AC, masjid begitu indahnya, ini harta semua. Kita juga sholat, walaupun sendiri-sendirinya pun sholat harus menutup aurat, itu juga pakai harta benar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa ini, mau nggak kita Pak ini semua hilang dari kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa mungkin ini semua hilang? Mungkin. Di tengah-tengah kekhusyukan kita dalam sholat kita, karena kita punya tempat untuk sujud. Di tengah-tengah kekhusyukan kita dalam ibadah kita, karena kita punya tempat untuk bernaung dalam beribadah. Di luar sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang yang merencanakan, memikirkan, merencanakan, dan mempunyai propaganda supaya orang-orang Islam tidak bisa sujud. Yakin Bapak Ibu? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u.
mengembalikan kamu dari agamamu semampu mereka. Jadi luar sana orang-orang yang benci sama Islam ini Pak, itu terus bekerja keras. Bagaimana caranya orang Islam ini jauh dari Islam? Mereka nggak suka nengok kita sujud nih Pak. Mereka nggak suka nengok masjid-masjid ini ramai. Oleh sebab itu mereka bikin propaganda, agenda-agenda, program-program dan sebagainya supaya umat Islam ini jauh dari Islam. Apa yang membuat umat Islam ini nyaman dalam beribadah dan beragama? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kekuatan politik misalnya. Kalau misalkan umat Islam ini tidak punya kekuatan dalam politik, lihatlah umat Islam yang ada di Afrika sana Pak, dibantai sekarang semua. Dibantai, subhanallah. Saya melihat di Facebook itu sampai masak daging manusia. Saking bencinya mereka terhadap umat Islam di sana. Mayat-mayat berlimpah. Boro-boro mereka mau sholat, mau ke masjid untuk hidup tenang saja tidak bisa. Kita dalam beribadah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah kasih kita nikmat ini. Ini sekarang udah hidup lampu bisa pakai AC, subhanallah. Di luar sana sedang merencanakan Bapak Ibu bagaimana caranya supaya umat Islam tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah. Apa yang membuat kekuatan umat Islam? Politik. Mereka hancurkan partai-partai Islam. Walaupun kita katakan, wah itu kan partai Islam sendiri itu yang menghancurkan dirinya sendiri dengan perilakunya. Apakah di luar itu perilakunya bagus-bagus? Ekonomi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingat, maaf ibu-ibu ini Agim. Ibu-ibu mungkin banyak yang masuk dalam Agim. Kenapa? Karena Agim poligami mungkin. Padahal pada waktu itu Agim sudah membangun sistem ekonomi umat. Subhanallah. Sudah bagus-bagusnya. Gara-gara isu poligami, justru pamornya jatuh luar biasa, melebihi jatuhnya pamor orang-orang pejabat yang berzina pada saat itu. Jadi ada kasus Agim yang poligami pada waktu itu, ada juga kasus pejabat yang berbuat mesum dengan artis misalnya. Justru ini yang hancur, yang poligami yang ini tidak begitu. Saya ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya, yang tersebar ya, di internet. Salah seorang grup vokalis grup musik terkenal ya, yang videonya tersebar ya, kemana-mana. Sekarang subhanallah justru dia terkenal itu Pak. Enggak jatuh pamornya. Itulah propaganda yang luar biasa sebenarnya kepada umat Islam. Ustaz Mansur, kita sudah merintis ini Pak, ekonomi umat melalui jaringan sedekah. Tidak dapat lagi fitnah lagi dan sebagainya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata'u. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita tahu ini nikmat, maka kita jaga nikmat ini. Jangan sampai hilang dari kita. Subhanallah, kita sekarang ke masjid aman Bapak Ibu. Ada yang kalau ke masjid yang ngalang-ngalang kita? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau Indonesia ini Bapak Ibu, subhanallah, corong di masjid, corong di atas masjid kita ini kalau sebelum subuh ada ngajinya nggak sih? Ada yang mana? Nggak ada yang dari mana? Kenapa? Karena kita masih kuat Islam di Indonesia ini, di kota Medan ini. Sebetulnya orang-orang yang benci sama Islam, mendengar ngaji-ngaji ini nggak suka telinga mereka ini. Tapi karena adalah kontribusi orang-orang atau umat-umat Islam terdahulu, ulama-ulama kita di masa lalu, mereka masuk di segala lini kehidupan di Indonesia ini, sehingga umat Islam sampai sekarang masih mempunyai kekuasaan. Kalau ini tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita susah ini Pak beribadah. Jangankan masjid pakai AC, yang ada masjid kita dihancuri, dimusnahkan sama mereka. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini besar.
Oleh sebab itu, supaya nikmat ini terus terjaga dan bahkan bertambah, harus kita pertahankan dan kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, ini di Bali ya, ada salah seorang bupati yang melarang siswinya pakai jilbab. Ya, siswinya nggak masalah pakai jilbab. Dulu waktu tahun, saya ingat tahun 80-an, jarang ya Bu ya. Ibu-ibu mungkin tahu, jarang tuh siswi-siswi yang pakai jilbab. Sekarang Islam sudah mulai berkembang. Sekolah-sekolah sudah mulai siswi-siswi kita mendapatkan ajaran agama yang mumpuni. Alhamdulillah mereka pakai jilbab rata-rata. Datang Bupati Bali ini coba-coba. Apa itu? Dilarangnya siswi muslimah menggunakan jilbab di sekolah. Karena di Indonesia ini kita masih kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kecaman-kecaman, teguran-teguran, hasilnya akhirnya Bupati narik kata-katanya, dan siswi di sana yang muslimah masih boleh pakai jilbab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu juga harus dalam rangka betapa besarnya nikmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, maka wajib bagi kita untuk mempertahankannya dengan kesyukuran ini dan bahkan menambah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu syarat yang keempat adalah kesyukuran ini sebagai motivasi bagi kita untuk beramal lebih baik daripada sebelumnya. Karena SAW pernah bilang, Bapak Ibu, barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia binasa. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dialah yang beruntung. Ini simpel sebenarnya hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menginginkan kita dengan hadis ini menjaga supaya hari yang sedang kita jalani harus lebih baik daripada hari kemarin. Apa nikmat yang sudah kita rasakan pada hari kemarin? Hari ini kita rasakan nggak? Atau lebih baik nggak? Kalau sama saja berarti rugi kita. Apalagi kalau lebih buruk, kita termasuk orang yang binasa. Maka wajibnya hari kita harus lebih baik daripada kemarin sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Maka motivasi dalam kerja ini Bapak Ibu dalam konteks syukur, yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu saya tanya semua, kira-kira nikmat yang kita rasakan ini Bapak Ibu yang ngasih siapa? Allah. Yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ditanya, ya, kalau dia orang yang beriman, siapa yang memberikan nikmat, semua mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih. Udah dikasih Allah kita nikmat, kemudian kita tambah dekat sama Allah. Kira-kira Allah mau apa sama kita, Pak? Memang tuh kalau dikasih sikit aja udah lupa ya. Belum kasih banyak kata Allah. Udahlah, nggak usah kasih lagi lah kata Allah. Kan gitu Pak. Dikasih sikit udah lupa dia, apalagi kasih banyak kata Allah. Mana boleh ditambah Allah nikmat? Tapi kalau seandainya ketika Allah berikan kita nikmat, kita bersyukur kepada Allah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita yang dulunya sholat wajib aja, sekarang meningkat sholat sunnah. Puasa wajib saja, karena ditambah Allah nikmat kita meningkat kepada puasa sunnah. Zakat wajib meningkat, sedekah dan sebagainya. Allah juga senang melihatnya Bapak Ibu. Memang Tuhan baru nanti Allah SWT punya sifat senyum ketawa, senang. Dan Tuhan baru buat Allah. Baru kasih sedikit, udah dekat kali dia sama aku, kasih lagi ke Allah. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dikasih sedikit, begitu dekatnya, begitu merapatnya dia kata Allah, kasih lagi. Makin dekat, subhanallah, Allah makin senang sama dia, kasih kan. Itulah rahasia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita diberikan nikmat, justru nikmat itu membuat kita jauh, siap-siap Pak. Mungkin dikasih terus banyak-banyak, makin jauh, ada Allah sekali semua, baru hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara syarat bersyukur kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga di samping itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita yakin seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah yang ngasih, kira-kira Bapak Ibu
Ibu, apakah semua nikmat ini adalah Allah yang memberikannya langsung, Pak? Ada nggak nikmat yang memberikan Allah langsung? Ada? Nggak ada, Pak ya. Misalkan apa yang kita rasakan nikmat? Misalkan rumah, ya. Apakah langsung dikasih Allah rumah itu? Kan enggak. Misalkan kendaraan, tidak ada yang langsung diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat dikasih Allah melalui perantaraan manusia. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sekarang apa nikmat yang diberikan Allah. Kemudian kita ingat-ingat siapa manusia yang berjasa atas nikmat yang kita rasakan. Ya. Misalkan Bapak Ibu di rumah lihat putu anak-anak yang satu sudah tamat kuliah. Tamat kuliah ini, kita bayang-bayangkan ini kan nikmat ini Pak ya. Sudah tamat kuliah, sudah jadi dokter di anak kita ini. Kita bayang-bayangkan ada orang yang berjasa. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam syukur ini juga memotivasi kita untuk melakukan amal perbuatan sebaik-baiknya kepada manusia. Karena walaupun seluruh nikmat yang diberikan Allah adalah Allah yang memberikan, tetapi tidak satu pun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan Allah titipkan melalui manusia. Contoh Bapak Ibu, saya misalkan orang yang jahat misalkan, setiap orang saya berkata-kata kasar, suka menghina, suka memfitnah, suka main judi, nauzubillah min dzalik, suka berzina, nauzubillah min dzalik. Misalkan Bapak Ibu, saya tinggal di sini, kemudian tiba-tiba datang orang dari luar. Di mana rumah Pak Salman? Semua tunjuk di sana. Tapi semua bilang ada macam-macam nilainya Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi seluruh kita ini dalam pandangan manusia, saya pun bingung juga entah kenapa Pak seperti itu Pak. Asal melihat orang pasti langsung punya nilai. Baik itu orang yang sudah lama kita kenal atau yang baru kita jumpa. Selalu manusia ini punya standar nilai yang dia berikan kepada orang, setiap orang yang dia temui. Maka dengan nilai-nilai inilah kita berkata-kata dengan orang ini gitu ya Pak ya. Ngomong sama si A pasti beda dengan ngomong dengan si B. Dan gitu Pak ya, nggak ada sama gitu. Kita ngomong sama orang Jawa beda sama ngomong sama orang Batak. Betul lah. Orang Batak harus kata-katanya langsung, nggak usah kesana kemari dulu gitu ya. Tapi kalau orang Jawa kita ngomong langsung, wah ini nggak sopan gitu ya. Harus kesana kemari dulu baru ketemu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua kita punya nilai, maka kita harus mengupgrade nilai kita di pandangan orang lain, supaya nikmat kita ditambah gitu. Kita upgrade, kita tingkatkan nilai kita. Maka kata-kata kita harus kita jaga, perbuatan kita juga harus kita jaga. Kalau nikmat mau ditambah Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan demikian kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin lebih baik daripada sebelumnya. Sampai kepada tahapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya manusia rela, bukan hanya manusia yang rela kita mendapatkan nikmat, tetapi makhluk-makhluk yang lain juga rela. Hewan juga rela, tumbuh-tumbuhan rela, para malaikat juga rela mendapatkan kita nikmat. Misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang mendapatkan nikmat, misalkan rumah besar, saya kasih rumah-rumah aja nih Pak ya, karena rumah saya kecil Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, misalkan rumah besar misalkan, dari rumah yang besar itu kira-kira rela nggak orang kita punya rumah besar itu? Banyak juga yang ini orang, padahal pembuatannya gini, gitu rumahnya besar, wah korupsi itu kan gitu ya Pak ya. Kan begini, begitu, dan sebagainya. Banyak orang-orang yang tidak rela kita mendapatkan nikmat. Maka dalam rangka supaya kita mendapat nikmat yang lebih besar, kita harus upgrade diri kita. Kita tingkatkan diri kita, penilaian diri kita, sehingga mendapat apapun yang diberikan Allah kepada kita, orang semua rela. Gimana caranya? Itulah syarat yang keempat ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapatkan nikmat. Adapun yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang ya, orang kalau dikasihkan nikmat yang besar, justru lebih sakit keadaannya dibandingkan dikasih susah. Kan gitu Pak ya? Betul Pak? Orang yang dikasihkan nikmat besar kadang-kadang keadaannya lebih menyusahkan daripada orang yang dikasih susah. Kalau orang dikasih susah biasanya ingat Allah dan akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dikasih senang biasanya lupa sama Allah dan justru dia akan semakin menjadi orang yang susah. Contoh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh ya. Contoh Bapak Ibu, kalau orang gembira, kalau orang senang, gembira, kira-kira nangis apa ketawa? Biasanya orang gembira ketawa, ya Bu ya. Karena dia gembira, dia ketawa. Kira-kira ada nggak orang gembira nangis? Ada. Saya dulu pernah nonton acara tolong Pak. Tolong itu kan ada acara tolong. Nanti ada orang kaya bawa duit, dikasih dia duit misalkan 2 juta atau 10 juta. Itu yang menerima itu Pak. Nggak pernah nerima uang sebesar itu dikasih sama dia. Ketika itu ada di tangan dia dan dinyatakan sebagai haknya, saking senangnya dia nangis. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, orang kalau sudah saking senangnya bisa nangis. Kan gitu Pak. Kemudian yang kedua, kalau orang sedih, biasanya orang sedih ini ketawa apa nangis Pak? Biasanya orang sedih ketawa, nangis ya. Gak pernah kita lihat orang sedih. Ada tak orang sedih ketawa? Hah? Nggak ada. Itu orang-orang gila itu Pak, yang ketawa-ketawa sendiri itu bukan senang ya Pak. Itu sedih itu. Justru saking sedihnya makanya dia ketawa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita sedang berada di dua emosional, antara sedih dan gembira. Kalau kita terlalu gembira, tetapi kegembiraan kita ini tidak bisa kita kontrol dengan syukur, maka kita akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Menjadi orang yang lupa diri. Kalau sudah lupa diri, akhirnya Bapak Ibu terjerumus kepada sesuatu yang menghancurkan diri. Jadi orang senang juga bisa hancur. Bukan orang susah aja Pak yang bisa hancur, orang senang juga bisa hancur. Maka berita-berita pejabat misalkan, narkoba, artis narkoba, mereka itu dari segi finansial dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa besarnya. Kalau nggak salah itu Bapak Ibu bingung gitu cara ngabisinnya bagaimana. Malah larinya ke sana. Dan mereka jadi hancur karena kebahagiaan dan kesenangan yang diberikan Allah kepada mereka. Karena apa? Karena tidak ada syukur. Nah orang susah juga bisa hancur ya. Kalau tidak ada sabar. Orang susah ini bisa frustasi, bisa bunuh diri dan sebagainya. Jadi kehancuran yang paling maksimal di dunia adalah kematian. Dan ini terjadi kepada orang yang gembira ataupun sedih. Kematian bisa terjadi kepada orang yang terlalu gembira dan bisa terjadi disebabkan karena orang terlalu sedih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran ini sebagai penetralisir diri kita. Nah, gambaran kesyukuran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah masyarakat kita sudah bersyukur? Memang nggak banyak ya Pak yang bersyukur ya. Karena memang dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu sedikit kata Allah. Jadi kalau kita melihat kok yang ke masjid sedikit orangnya daripada yang tidak ke masjid, ya bersyukurlah kita berjalan
bergabung di dalam yang sedikit itu. Kita ajaklah orang-orang untuk bergabung. Walaupun sepenuh apapun masjid ini, tetap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun masjid ini penuh, tetap dikatakan yang bersyukur itu lebih sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran kesyukuran itu nampak dari masjid kita ini. Kalau dia ramai, maka banyak yang bersyukur. Kalau seandainya masjid ini, kalau ketika membangun misalnya Bapak Ibu, kita membangun masjid ini kan, banyak yang berinfak, banyak yang bersedekah, berarti banyak yang bersyukur. Tapi kalau seandainya bangun masjid, lama siapnya, lama jadinya, berarti orang-orang yang ada di sekitarnya bukan orang yang bersyukur. Ini tanda-tanda syukur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian tanda-tanda yang bersyukuran juga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nyaman berada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau saya Bapak Ibu di komplek perumahan Dolinda Permai itu, subhanallah, senang tinggal di sana Pak. Karena orang-orang itu ramah, akrab-akrab, dan saling peduli antara sesama. Subhanallah. Ketika kita rasakan nyaman di tengah-tengah mereka, berarti ini orang-orang ini adalah orang yang bersyukur. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kita di sini lingkungan ini nyaman nggak kita tinggal sini Pak? Nyaman, alhamdulillah. Berarti kita termasuk di tengah-tengah orang yang banyak bersyukur. Tapi kalau sudah mulai ada yang ngaku, ada yang bikin fitnah sana kemari dan lain sebagainya, bertanda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang bersyukur semakin sedikit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan kajian singkat ini kita mempertajam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita pada malam ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu sebagai apa yang memberi tausiah, tentu tausiah ini yang paling utama sangat penting bagi diri saya sendiri Pak, secara khusus dan kepada bapak-bapak ibu umumnya, dan tentu juga begitu banyak kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Selamat Al-Farisi yang telah menyampaikan materi yang sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Materi tentang syukur ya, sesuatu yang setiap permulaan acara selalu disampaikan oleh siapapun penceramah, siapapun yang membuka suatu acara. Namun malam hari ini kita mendapatkan sebuah pendalaman tentang konsep syukur itu sendiri. Baik, di sesi ini kita membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi ataupun bertanya kepada Ustaz tentang konsep syukur ini maupun beberapa materi yang berkaitan dengan konsep syukur ini, kami persilahkan. Kami buka 3 pertanyaan dulu ya Allah. Silakan Pak. Ada Pak Bu? Tentang yang lain juga boleh. Nah, ini karena Ustaz sudah membuka peluang untuk pembahasan materi yang lain kepada Bapak Ibu mungkin yang selama ini punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini sudah ada pakarnya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu memberikan pertanyaannya. Tentang materi yang lain juga diperbolehkan. Silahkan Pak. Mau bab fikih, bab tasawuf, silakan. Mungkin tanda salah satu syukur adalah seperti yang difirmankan Allah adalah kita harus berinfak 2,5% dari pendapatan kita. Nah, kalau yang saya tanyakan, di mana posisi yang lebih baik kita untuk 2,5% itu di lingkungan kita yang terdekat atau di istilahnya ada yang membutuhkan tapi dia lebih jauh. Mungkin itu aja yang saya. Terima kasih Pak. Ya, di antara bentuk kesyukuran kita menginfakkan atau zakat ya Pak, zakat harta kita sesuai dengan konsep-konsep zakat yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.
2,5% itu diantaranya dari zakat harta dan zakat perniagaan, termasuk zakat profesi dan sebagainya. Adapun zakat zakat pertanian perkebunan sampai 5% sampai 10%, tergantung apakah pertanian itu pengairannya sendiri atau dengan hujan itu ada ketentuan-ketentuan sendiri. Dan pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemana zakat ini yang paling utama kita salurkan? Kalau dalam konsep Al-Quran dan Hadis, sebetulnya zakat ini dikelola oleh pemerintah. Sebetulnya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim. Ambillah zakat. Kalau bahasa Al-Quran adalah sedekah bahasanya, tetapi sesungguhnya itu adalah zakat wajib. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil zakat itu secara paksa. Sebetulnya apabila berdiri negara Islam, ya, di antara pendapatan negara itu adalah dari zakat sebetulnya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mendistribusikan zakat ini kepada fakir, miskin dan 8 asnaf itu ya, itu adalah pemerintah. Sehingga zakat ini menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan di dalam umat. Ketika zakat ini berjalan sistemnya, konsepnya, ini Bapak Ibu sampai kepada tahapan orang miskin itu nggak ada lagi gitu. Itu pernah terjadi di kalangan kaum muslimin, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai orang-orang kok mau bayar zakat bingung itu Pak, gimana? Ya, mau bayar zakat bingung itu. Karena saking udah sejahteranya semua. Ya, artinya dimasuk ke Baitul Mal udah membludak gitu ya. Jadi maksudnya pemerintah itu menerima zakat, mau ngasih juga bingung mau kemana. Karena semua sudah wajib zakat gitu. Ya kan? Ya otomatis ke negara-negara yang lebih jauh. Jadi pemerintah itu ketika rakyatnya, masyarakatnya makmur, sejahtera, sampai sudah wajib zakat semua, ketika ditawarkan zakat, mohon maaf Pak, masanya di orang muslim banyak, enak ya. Jadi pada akhirnya begitu Pak, sebetulnya pemerintah yang mengelola. Hanya saja memang kita punya tanggung jawab di tempat sekitar kita. Kalaupun kita salurkan zakat ke lembaga-lembaga zakat, misalkan Bapak salurkan ke rumah zakat, mereka kan punya hitungan tersendiri dan punya ilmunya bagaimana cara menghitung zakat kita, sehingga kalaupun tidak lebih jangan sampai kurang dari kewajiban yang mesti kita bayarkan. Ketika dihitung itu kita juga boleh berpesan, saya punya keluarga terdekat, boleh supaya rumah zakat membayarkan sebagian zakat itu dengan program-program mereka untuk orang-orang yang tidak teliti, kira-kira siapa yang menerimanya. Apakah boleh kita langsung memberikan zakat itu? Ya sebetulnya tidak masalah juga, Bu. Tetapi yang paling baik adalah kita menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, infak zakat sedekah, seperti rumah zakat dan lain sebagainya yang bisa kita percaya. Mungkin Pak Allah. Ini selama ini kan kalau di kantor saya kan ada pengelolaan untuk zakat pendapatan 2,5%. Dengan persetujuan dari karyawannya, bila dia menerima akan dipotong setiap bulan 2,5%. Tapi selama ini kan kantor terpusat di Jakarta. Jadi kan kalau kita berprasangka ya, misalnya kan ini sepertinya pengelolaannya cuma di Jakarta, padahal kita kan hidup di katakanlah di Medan gitu kan. Manakah yang lebih baik kita mengikuti? Kalau memang itu kan istilahnya kalau di kantor kan kita memang udah benar-benar aman ya, udah setiap bulan kita dipotong. Tapi istilahnya penyalurannya kita hanya tahunya sepertinya di Jakarta gitu. Tapi kalau kita di daerah, istilahnya apa tempat kita tinggal, kalau kita kan kadang-kadang bikin afdolnya di bulan Ramadan kita kumpulkan dalam setahun, baru kita salurkan di terus. Lebih bagusnya seperti yang kayak gimana? Kalau di Jakarta memang wajib Pak ya? Di Jakarta itu sifatnya wajib Bapak harus mulai ke sana gitu. Bukan, kita disetujuan sama kalau memang boleh langsung dipotong. Kalau saya melihat Pak, kalau saya melihat ya,
sebetulnya tidak jadi masalah kalau seandainya kita, atau lebih afdal ya mungkin di kota Medan ini, karena kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan memang walaupun bagaimana Pak, berzakat itu kan harus ikhlas ya. Tidak perlu juga orang tahu kita berzakat, tapi otomatis tuh Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu sama orang-orang kalau kita sudah berzakat supaya kita aman dan nyaman ya. Kalau seandainya kita merasakan orang-orang di sekitar kita ini kita lihat lebih penting untuk mendapatkan zakat kita, tafadhol tidak masalah Pak. Dan saya lihat ya lebih afdal lah mungkin ya kalau seandainya zakat kita berikan kepada orang terdekat kita supaya mereka merasakan ya, apa namanya atas apa yang kita berikan kepada Allah Taala. Apalagi di perusahaan itu ada paksaan harus dijalankan. Silakan Pak ya. Mungkin ini saya yang mau nanya Ustaz. Ini kaitan antara Islam dan politik Ustaz. Kalau kita di Indonesia ini kan kelihatannya hari ini nyaman-nyaman saja Ustaz. Ya kan? Tadi seperti dinyatakan oleh Ustaz, ke masjid masih aman gitu. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang didominasi oleh orang Yahudi, Nasrani, kemudian mungkin paham Syiah seperti di Iran, kaum kita itu jadi minoritas. Karena memang penguasanya dikuasai oleh mereka gitu Ustaz. Nah, di Indonesia ini kan ada, ya saya bilang mungkin perang pemikiran Ustaz ya, bahwa orang Islam sendiri dicekoki sebuah pemikiran untuk apatis atau putus asa tentang yang namanya politik. Padahal kita tahu Ustaz, kalau misalnya detik ini yang mimpin Indonesia ini orang Yahudi Nasrani, pasti kita nggak akan seaman ini ke masjid gitu kan. Tapi ada satu paham yang beredar di masyarakat, orang Islam itu nggak usah terlibat dengan dunia politik, nggak usah peduli dengan politik lah gitu, atau kita cari cara yang lain. Sementara kita hidup di dunia yang hari ini ya namanya dunia demokrasi Ustaz gitu. Tapi ada paham yang menyatakan bahwa demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan Islam di dunia politik ini dinyatakan haram gitu. Sebenarnya hukum dasar antara hubungan politik dan kekuasaan Islam itu sebenarnya seperti apa Ustaz gitu. Nah, mungkin ini perlu diluruskan supaya kita tahu sebenarnya ulama-ulama sedunia ini apakah mengharamkan yang namanya dunia politik yang diadopsi orang Indonesia hari ini di negara kita Ustaz. Karena kan kepentingannya adalah supaya kita tetap aman dalam melakukan ibadah-ibadah ini Ustaz gitu. Mungkin yang perlu penjelasan kepada kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW berdakwah itu juga dakwah Rasulullah SAW bisa dikatakan adalah politik. Dakwah adalah politik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW berdakwah, hukum yang ada di sekitar Rasulullah SAW itu adalah hukum jahiliyah, atau kalau kita katakan hukum orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Coba kita lihat Bapak Ibu, seberapa di antara hukum Islam dengan hukum Quraisy pada waktu itu. Ada beberapa yang masih sesuai hukum Al-Quran itu dengan hukum Quraisy. Misalkan Bapak Ibu, ya diantaranya adalah tentang pemberantasan kezaliman. Dulu parlemen Quraisy itu bikin undang-undang yang disebut dengan Hilful Fudul. Jadi orang Yaman datang ke Mekah, hartanya diambil paksa, dizalimin dia. Kemudian orang Yaman ini ngadu ke orang-orang Quraisy, gitu ya. Ngadu, akhirnya orang Quraisy ini bikin hukum, tidak boleh mengambil harta orang lain. Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka hukum akan ditegakkan kepada orang yang menzalimi. Ini bukan hukum Islam, tetapi baik. Ini hukum hasil parlemen lah istilahnya, yang disebut dengan parlemen Quraisy ya. Disebut dengan Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu di Mekah itu adalah parlemennya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Ketika diputuskan hukum tersebut, maka diberlakukan hukum tersebut. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW umurnya 35 tahun. Umur Rasul 35 tahun, jadi belum menjadi Nabi dan Rasul. Nah ketika itu diberlakukan, Rasulullah SAW ikut di situ.
Nabi dan Rasul. Ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi, sudah menjadi Nabi dan sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah pernah bersabda, aku teringat terhadap sebuah produk hukum perjanjian di masa jahiliyah yang disebut dengan hilful fudul. Kalau seandainya hukum itu ada sekarang, aku ikut di dalamnya. Jadi Rasulullah tidak antipati terhadap hukum produk manapun. Yang penting dia tidak bertentangan dengan Islam. Dan bahkan Abdullah bin Zubair ketika dia pada waktu itu kalau nggak salah di era Yazid bin Muawiyah, jadi kan Rasulullah wafat, ada Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Ali meninggal kan diganti oleh Muawiyah. Karena Hasan dulu, Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal digantikan oleh anak Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah memerintah, wali kota Madinah itu mengambil harta Husain. Husain ini cucu Rasulullah, Husain bin Ali. Mengambil harta Husain. Husain minta nggak dikasih, nggak dikasih. Sampai kepada Husain ini mengatakan, wallahi, kalau seandainya dia tidak mengembalikan harta ini, maka aku akan tegakkan hilful fudul. Produk hukum yang jahiliyah tadi. Karena Husain mengatakan kata-kata hilful fudul ini, maka wali kota Madinah takut. Akhirnya mengembalikan harta tersebut. Nah, Abdullah bin Zubair berkata setelah itu, demi Allah, kalau seandainya wali kota Madinah itu tidak mengembalikan harta Husain, maka aku akan membunuh sepedangku melakukan hilful fudul itu. Padahal hilful fudul itu produk permen Quraisy sebelum Islam. Ini contoh. Dan Rasulullah SAW juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika berdakwah, sebetulnya tidak semua hukum dakwah Rasulullah itu berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis. Contohnya Bapak Ibu dalam hukum perang misalnya. Perang itu kan sudah jadi aturan internasional lah istilahnya. Jadi perang itu ada aturan internasional dan itu diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau perang itu kalau dia kan ada masa-masanya Pak. Ada misalkan masa persiapan, maka misalkan perang Badar kan gitu kan. Ini orang Quraisy di sini, orang kaum muslimin di sini. Maka masa-masa persiapan ini tidak boleh saling serang. Ini aturan internasional, bukan aturan Al-Quran, bukan aturan hadis. Tapi Rasulullah SAW ikut itu, sportif. Setelah mau perang juga ada tanding 1 lawan 1. Itu juga hukum internasional. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala itu juga diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang kabilah-kabilah, itu juga bikin perjanjian dengan hukum yang ada pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya tentang demokrasi lah atau sistem parlementer sekarang ini. Sebenarnya mudah bagi kita gitu. Mana hukum-hukum undang-undang sekarang yang baik-baik harus kita pertahankan. Dengan banyaknya kita di parlemen, dengan banyaknya kita di DPR, kita bisa merubah sedikit demi sedikit aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat kita sesuaikan. Kalau yang jauh kita dekatkan, kalau sudah dekat kita sesuaikan. Kalau kita banyak di parlemen, kalau seandainya kita sedikit di parlemen, dari mana mungkin bisa mengadakan perubahan. Nah inilah yang ditakutkan Bapak Ibu oleh orang-orang kafir. Dulu Ikhwan al-Muslimun partainya menang di Mesir, sudah jadi Perdana Menteri, sudah jadi presiden. Tapi mereka justru mencederai aturan main yang sudah sama-sama disepakati. Di Turki sekarang Erdogan, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini presiden Turki ini Islamis betul. Sepanjang sejarah Turki ini diobrak-abrik oleh sejak zaman Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Itu dulu Turki itu Bapak Ibu, ketika masa kejayaan Islam, mereka bisa bahasa Arab itu rakyatnya semua. Karena Mustafa Kemal Atatürk berkuasa waktu itu, dan dia didukung oleh penjajah Inggris pada waktu itu. Subhanallah, tidak boleh bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahkan azan nggak boleh. Bahkan saking ekstrimnya perubahan
sholat mau dirubah bahasanya jadi bahasa Turki gitu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, politik itu jangan betul. Ingin menghancurkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita seandainya tidak sadar tentang masalah ini, maka kita akan rugi ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun ada sebagian pemahaman mengharapkan demokrasi. Yang anehnya mereka justru berkembang pesat, walaupun ini gerakan Islam lah katanya, ingin menegakkan khilafah lah katanya. Justru mereka ini berkembang di tempat-tempat negara-negara yang dipimpin oleh Islam. Misalkan waktu Mesir dipimpin oleh Mursi, dia sibuk demo, tegakkan khilafah, syariah dan sebagainya. Ya kan? Ketika sekarang dipimpin oleh Asisi, Jenderal Asisi, nggak ada lagi demo, nggak ada tuntutan penegakan syariat Islam, dan bahkan sirna nampak. Nah begitu juga dengan Indonesia, gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kota-kota atau provinsi-provinsi yang memimpin orang-orang sekuler atau bukan yang nasional, ya orang-orang yang nasionalis misalnya memimpin, nggak ada dia menegakkan syariat. Tapi ketika yang memimpin adalah gubernur dari Islamis misalkan, dari partai Islam, terus kemudian mau tegakkan syariat dan sebagainya, dan menyuruh kaum muslimin untuk golput pula dan sebagainya. Ini justru tidak justru berbahaya sebetulnya kalau seandainya kita saling menjatuhkan antara kekuatan Islam ini. Maksudnya kita saling menjaga. Ini ijtihad, saya merasa ini benar, dan mereka juga beristihad, mereka insya Allah benar juga, ya kan? Maka kita saling menghormati dan saling mendukung. Dan mudah-mudahan ini Pak mungkin tentang masalah sedikit dan mungkin tentang masalah politik Allah. Ada lagi Pak, Bu? Tema yang lain silakan. Ya silakan. Yang mengenai Pak, dasar kompilasi itu dari mana? Kompilasi Islam. Tentang kompilasi hukum Islam, ini Bapak Ibu perlu kita rinci satu-satu ini Pak. Jadi kompilasi hukum Islam ini adalah istihad sebetulnya. Istihad dalam hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh Bapak Ibu tentang warisan misalnya, ya tentang warisan. Jadi dalam Islam itu kan sudah jelas sebetulnya istri. Ya, ketika suami meninggal, maka istri dapat jawab kalau suami belum punya anak mendapatkan 1/4. Kalau sudah punya anak mendapatkan 1/8. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, justru harta ini kan dibagi dua dulu, Pak. Jadi setengah untuk istri, baru setengahnya inilah dibagikan untuk ahli waris. Mereka sebetulnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebetulnya mereka beristihad, karena dalam rumah tangga tidak ada pemisahan antara harta suami dengan harta istri. Ini yang sering terjadi di rumah tangga orang Islam di Indonesia ini. Misalkan saya sama istri itu memang nggak ada dipisah. Ini harta saya, ini harta istri, ya kan? Kadang-kadang istri bekerja, saya juga bekerja, dan akhirnya hartanya masuk kartu rekening misalnya, atau beli rumah bersama-sama dan sebagainya. Jika kalau seandainya salah satu meninggal dunia, kan gitu Pak, terutama apalagi kalau yang meninggal itu suami kan gitu ya. Jadi kan istri ini kan dia harus menentukan mana harta suami, mana harta dia. Ini nggak bisa lagi gitu. Sehingga muncullah istihad kompilasi dalam hal ini gitu Pak. Sehingga dibagi dua dulu, kemudian dianggaplah harta semuanya ini setengahnya milik istri, kemudian separuhnya baru dibagi menurut hukum waris. Ini sebagai contoh Pak. Jadi ini sebagai istihad yang para ulama-ulama kita sebetulnya. Dan bab istihad ini, kalau kata Rasulullah, barang siapa yang beristihad kemudian benar, maka pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Jadi tidak ada istilah berdosa bagi orang yang beristihad. Tetapi istihad itu mempunyai peluang-peluang untuk diperbaiki. Kalau seandainya istihad ini tidak layak,
dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan harus diganti. Sebagaimana juga pendapat-pendapat para imam mazhab misalkan Imam Syafi'i, ketika dia beristihad di Kufah itu beda istihadnya dengan di Mesir, karena beda suasana dan beda sosial kemasyarakatan. Imam Ahmad itu dalam satu masalah, Imam Ahmad ini mazhab Hambali lagi-lagi, Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali. Dalam satu masalah itu saya lihat di dalam buku-buku fikih sampai bukunya pendapat 5 pendapat. Satu masalah punya 5 pendapat yang berbeda. Ini Imam Ahmad. Kenapa berbeda-beda? Karena ketika dia berfatwa itu lain-lain situasinya, kondisinya. Nah, sehingga muncullah 5 pendapat. Begitu juga mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Kalau kita belajar fikih perbandingan mazhab, kita dapatkan imam-imam itu dalam satu masalah mempunyai berbagai pandangan dan pendapat. Nah, ini mungkin yang terjadi pada hukum populasi Islam. Jadi misalnya anak dari bapak ini sudah meninggal, jadi cucunya tidak dapat harta. Jadi dikembangkan ke hukum populasi itu. Oh gitu. Jadi ini harus kita bahas secara detail Pak ya. Harus kita bahas. Saya juga harus mengetahui juga hukum secara keseluruhan ini. Karena selama hidup saya, walaupun saya sudah tamat dari Madinah gitu Pak ya, tidak pernah membahas istilahnya bahsul masail, membahas masalah-masalah fikih sama para ulama, mui dan sebagainya. Dan kalau seandainya kita kita misalkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya perlu juga dari mereka apa kira-kira? Apa dari mereka? Sehingga kita bisa bercerita gitu. Kalau masalah yang tadi suaminya meninggal, istrinya dapat setengah, istilahnya harta apa sudah meninggal? Nah, belum gini istilahnya. Ya. Nah, jadi itu yang saya pahami istihad ulama-ulama yang membuat hukum populasi Islam. Tapi yang perlu kita sadari Bapak Ibu, itu semua adalah istihad tadi. Yang istihad itu seperti yang saya sampaikan tadi Bapak tergantung pada situasi, tidak menyalahi hukum Islam. Tapi itu pun masih punya peluang untuk dirubah gitu. Jadi ulama-ulama terus mengkaji. Kita kan ada majelis ulama Indonesia. Saya ini kan siapa Bapak kan dibandingkan mereka gitu. Mereka ada bahsul masail, pembahasan masalah-masalah dan sebagainya. Sehingga insya Allah dengan demikian maka